Hai guys, welcome to Zona Menyala Vlog. Jadi sebelumnya setelah aku lolos sebagai pramugari Saudi Airlines, kita berangkat setelah, tau gak sih nunggunya berapa lama? Hampir setahun. Jadi lolos tanda tangan kontrak itu di bulan Februari gitu ya. Dan start selectionnya itu dari Januari sebenarnya. Jadi Februari itu tanda tangan kontrak, lolos termasuk interview user. Terus ada satu kendala yang akhirnya harus membuat kita menunggu belibet. Oke, jadi oke, apa ya yang harus diketahui orang-orang tentang menjadi flight attendant? Challenge-nya adalah kita pindah negara ya guys ya, untuk pendidikan dan juga kerja di sana. Itu hitungannya pindah negara dan bawaannya jadinya barangnya sebanyak itu. Makanya fasilitasnya dari mereka tuh kayak kita boleh bawa sebanyak 6 koper dengan masing-masing bobot 23 kilo dan satu cabin gitu. Overall sih aku timbang tadi koper-koperku aman dan gak sampai 6 karena aku anaknya kopek banget gitu ya, barangnya gak banyak-banyak, jadi aman, aku sangat happy. Terus harus bawa uang sendiri karena pas pendidikan itu kita nggak langsung dapat uang, jadi nanti dapat uangnya itu di bulan kedua atau bulan ketiga. Jadi kita harus bawa kayak $300 lebih ya, kurang lebih, untuk ditukar menjadi Saudi Arabia Rial. Sekarang aku lagi tunggu di money changer BNI, mereka lagi pergantian shift jadi aku nunggu. Nah, ternyata mata uang kita tuh lemah banget ya. Aku baru sadar apa-apa tuh kayak di Saudi Arabia Rial tuh mahal loh guys. Kayak telur aja harganya di sana tuh sama ayam, kayak 100 ribuan something yang isinya cuma 10 apa 12 biji itu loh. Jadi makanya kalau misalnya nih kita mau ke Saudi, itu better bawa makanan sendiri. Itu sih tipsnya. Mau yang umroh, mau yang haji, mau yang memang occasional liburan atau misalnya kerja gitu ya. Kalau bisa kopernya tuh diisi dengan makanan. Sesungguhnya aku juga gitu, membawa beras 10 kilo karena ya kalau beli lagi quite expensive. Price-nya tuh beda gitu loh di sana. Karena memang selama itu rupiah kita. Terus bawa kayak makanan yang udah di vakum gitu loh. Kan ada makanan yang instan, yang vakum, yang lauk gitu. Itu sangat membantu sih. Aku bawa stok cukup untuk 2 bulan. Jadi kayak satu koper tuh ada full yang isinya sembako. Ya nggak mungkin gitu bercocok tanam di gurun pasir satu itu. Tapi bisa sih, nggak se-Arab gurun pasir, tahu itu stereotip aneh ya. Saudi tuh udah nggak kayak dulu yang stereotipnya tuh kayak itu hanya negara yang bisa kita kunjungi untuk keperluan ibadah orang muslim. No, sekarang tuh kayak bener-bener itu pariwisata kenceng banget, terutama di Riyadh ya. Jadi kalian jangan ragu-ragu untuk ke Saudi ya kan, pakai Saudi Airlines biar ketemu aku. Nah, keuntungannya kalau kerja di luar sih sebenarnya, kalau di perusahaan Saudi ya itu kalian dapat insurance juga, termasuk insurance jiwa ya. Gak semua perusahaan menyediakan insurance jiwa. Nah, tapi kalau Saudi Aramco, setahu aku tuh ada asuransi jiwa. Emang bener ya kak, di sana nggak ada pajak? Sebenarnya dulu ya nggak ada pajak alias 0%. Tapi sekarang kalau nggak salah tuh udah ada pajak 5% untuk makanan-makanan kayak gitu loh. Jadi ya udah ada pajak untuk belanja gitu loh, 5% di sana. Terus kalau misalnya sebelum flight, of course kita nimbang dulu. Nimbang apa? Nimbang berat badan, nimbang beban hidup, enggak dong. Kita menimbang koper. Kita menimbang koper karena kalau misalnya overweight itu pasti disuruh dibongkar, terus ya dibongkar, dikeluarin gimana caranya biar nggak overweight. Jadi hati-hati sama overweight ya. Sekarang kita lagi nungguin. Masih nungguin money changer lama. Aku belum
antri drop bagasi. Wah, antriannya panjang banget. Orang-orang umroh semuanya pakai Saudi Airlines. Soalnya emang bagus sih itu airline satu. Serius, bukan karena gue pramugarinya ya, tapi emang bagus. Kalau misalnya rute-rute ke Timur Tengah, terus atau enggak ke Eropa, bahkan pelayanan ekonominya tuh kayak bisnis. Serius, kayak misal gini, sesimpel lo naik ekonomi nggak dikasih anduk anget, tapi kalau di Saudi tuh di ekonomi lo dikasih anduk anget dan treatment yang spesial seperti lo naik bisnis kelas gitu. Kalau misalnya di Saudi tuh memang kayak gitu, tidak pandang bulu, karena mindsetnya adalah semua penumpang itu memiliki hak atas keselamatan dan kenyamanan yang sama. Terutama kalau misalnya dibilang ekonomi kan, tapi lebih murah orang-orangnya bayar. Iya, tapi kursi yang lebih banyak di pesawat itu kan ekonomi. Jadi sebenarnya income terbesar satu perusahaan aviasi itu justru dari masyarakat yang membayar kursi ekonomi. Coba deh, kursi first class, business class, sama ekonomi lebih banyak mana yang terisi. Makanya karena Saudi ya paham itu, makanya treatmentnya tuh disamain. Nggak kayak first class, tapi ya kayak business class gitu. Kalau gitu apa bedanya dong bisnis kelas sama ekonomi? Beli ekonomi aja. Tempat duduknya lucu, tempat duduknya tetap beda. Itu aja. Sama mungkin apa sih, makanannya lebih extra fancy dikit gitu. Itu sih tipsnya buat kalian yang mau kerja di luar, terutama Saudi. Kayak sejauh ini aku bisa jelasin itu sih. Kalau misalnya proses tentang gimana cerita aku bisa jadi pramugari di Saudi Airlines, kayaknya aku akan bikinin di video setelah ini, karena ini adalah seputar persiapan keberangkatan di bandara. Saya izin ambil pecah dokumen. Dompetnya di 2.500, paling 2.570. Itu masih ada kembaliannya ya? Berarti berapa total rialnya tadi? 2000 2.570. 2.570 rial, itu 12.400.000. 570.